Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita podcast pelajar PAC IPNUI PPNU Mojosari. Langsung saja ya, saya akan memperkenalkan diri dan juga ini ada 3 rekanita yang akan menemani malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Yuliana Fitanum. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya podcast pada malam hari ini. Langsung saja, yang pertama ada rekanita Mila, terus yang kedua ada rekanita Mita, dan yang ketiga rekanita Nini. Cantik-cantik semua ya di sini. Langsung ke pada isinya ya. Ini menindaklanjuti tentang PPKM. Kan awalnya kan Presiden sudah memutuskan bahwa ada PPKM mulai diberlakukan mulai tanggal 4 Juli sampai 20 Juli. Ternyata tiba-tiba ada pengumuman kalau PPKM ini diperpanjang lagi mulai tanggal 20 Juli sampai 25. Itu dinamakan dengan PPKM level 3. Terus sudah tanggal 25 ternyata diperpanjang lagi oleh Presiden. Jadi tanggal 25 sampai 2 Agustus dinamakan PPKM level 4. Lah, di sini saya minta pendapat dari ketiga rekanita. Gimana sih pendapat kalian tentang PPKM yang diperpanjang hingga sampai 1 bulan? Dari rekanita Mila, silakan. Ya, menurut saya kan kita ya sebagai warga negara yang baik, ya kita harus mentaatilah anjuran pemerintah, aturan pemerintah gitu kan. Apalagi kita sebagai pelajar NU, sebagai kader IPNUI PPNU, kita juga harus bisa mencontohkan kepada kaum muda, kaum milenialnya bahwa kita itu juga bisa gitu loh, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kaum muda yang lain gitu, seperti itu. Jadi ya intinya ya meskipun ya agak gimana ya, kalau mendengar PPKM diperpanjang ya pastinya sedih lah kita. Memang ya kita yang biasanya aktif di organisasi, kita menjadi istirahat dulu gitu, menjadi rehat dulu. Tapi kita ambillah sisi positif dari keadaan yang ada, dari kejadian yang ada, dari PPKM darurat ini. Kan dengan adanya PPKM darurat, kita juga bisa menjadi dekat dengan keluarga, kita juga bisa mengisinya dengan hal-hal yang positif lainnya, dengan hal-hal yang bermanfaat seperti membaca buku gitu kan. Itu kan juga bisa memperkaya ilmu kita, bisa memperkaya wawasan kita. Seperti itu rekanita Hanum. Terima kasih. Berarti banyak sekali ya sisi positifnya PPKM diperpanjang ini ya, rekanita Mila ya. Kalau gitu gimana pendapat dari rekanita Nini tentang PPKM diperpanjang ini? Terima kasih rekan Nita Hanum. Jadi setiap kebijakan pemerintah pasti menuai ada yang namanya pro sama kontra. Jadi di setiap kebijakan pasti ada golongan yang suka dan tidak suka. Sama seperti PPKM juga. Nah, dalam PPKM ada golongan yang memang setuju-setuju saja, ada yang memang menolak atau kontra. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang salah sih ya. Dua-duanya juga benar. Mereka juga memiliki pendapatnya masing-masing. Nah, misalkan contohkan saja golongan yang kontra, misalkan. Nah, PPKM darurat pastikan membatasi mereka untuk misalkan bekerja. Apalagi yang selama PPKM kan ada penyekatan jalan. Nah, seperti pedagang di pasar itu kan pasti juga kesulitan. Kemudian ada kurir, biasanya kurir itu kan juga kesulitan pasti karena ada penyekatan. Nah, di lain sisi juga ada yang setuju dengan PPKM darurat. Nah, golongan dari mereka lebih kebanyakan itu adalah pekerja kantoran ataupun siswa sekolah. Nah, jadi memang kalau untuk pendapat sih itu balik ke masing-masing orang juga. Pro juga bisa, kontra juga enggak apa-apa, namanya juga kebijakan. Tapi kalau saya sendiri sih
mendukung saja, karena kan memang untuk kebaikan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita juga sudah belajar dari adanya lockdown kemarin. Kita juga kan udah belajar lockdown berapa bulan, itu juga lama kan. Nah, kemudian alhamdulillahnya sudah mereda, kemudian sekarang ada gelombang 2. Nah, jadi apa ya? Bukan cuma pemerintah saja yang harus berperan, tapi kita juga harus berperan gitu. Kita sebagai masyarakat yang baik, warga negara yang baik, saya juga setuju dengan rekannya Tamila. Ayo kita taati peraturan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti itu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada rekan Nita ini, bagus sekali ya pendapatnya. Kalau dari rekan Nita sendiri, gimana sih pendapatnya tentang PPKM yang diperpanjang ini? Ya, terima kasih rekan Hanum. Ya. Kalau saya sendiri, benar kata rekan Tamila sama rekan ini. Nah, kita harus sebagai warga yang baik, kita harus bisa menaati peraturan dari pemerintah, dan ada juga pihak yang setuju atau tidak setuju. Nah, itu kita bisa, menurut saya kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk, apalagi kita kan pelajar NU. Nah, jadi kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk generasi berikutnya gitu. Nah, misalkan dengan PPKM ini kita kan bisa dekat dengan keluarga. Terus kita juga bisa mengadakan kegiatan lainnya mandiri. Misalkan kita bisa di rumah mengadakan seperti bimbingan belajar sendiri. Nah, di situ kita kan bisa mengasah potensi yang dimiliki setiap anak-anak generasi berikutnya. Jadi di program ini banyak sekali sisi positifnya. Cuma kita harus bisa tahu, kita harus bisa pinter-pinter lah mengolah dan memanfaatkan yang ada ini, waktu yang ada ini. Ya, mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih pendapat dari rekan-rekan kita semua. Baik, selanjutnya gini kan, kita kan sudah kayak semisal ya kan, kita sekolah ini kan banyak yang daring kan. Terus kalau kita punya adik-adik kan pastinya kan kita kayak adik-adiknya itu kan jenuh kan di rumah aja. Terus gimana sih cara mengatasinya supaya adik-adik itu biar belajarnya itu tidak jenuh gitu di rumah, kan nggak bisa bertemu sapa dengan teman-teman. Itu gimana cara menyikapinya, kayak memberikan motivasi untuk tetap semangat belajar di rumah kepada adik-adiknya, saudaranya, atau siapapun. Semisal jenengan-jenengan semua juga menjadi guru les privat di rumah, misalkan ya gitu. Gimana pendapatnya? Mungkin dari rekan Nita ini gimana? Ini untuk adik-adik kelas berapa atau seumuran gitu? Adik-adik nggak ada seumuran. Adik-adik ya, kayak saudara-saudara kecil gitu kan. Ada yang kayak TK, SD, SMP gitu kan. Oke, jadi sebenarnya yang jenuh juga bukan hanya adik-adik, tapi kita yang sudah mahasiswa juga jenuh. Ya, memang mau nggak mau memang harus seperti ini. Pembelajaran memang harus kita lalui secara daring, gitu. Untuk menambah semangat biasanya ada dorongan dari orang tua. Nah, itu hal yang terpenting. Nah, jadi dengan orang tua mendekatkan orang tua yang dekat dengan anaknya, yang memperhatikan anaknya, pasti nanti anak itu akan semangat gitu. Nah, itu untuk adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap semangat, ya, sabar untuk menghadapi kondisi seperti ini. Kita yakin pandemi ini akan cepat berakhir. Nah, gitu. Kalau untuk seumuran, saya juga punya kiat nih. Untuk yang seumuran, untuk ini kan juga pembatasan kegiatan di luar, apalagi kita organisasi, biasanya kita kan buat kegiatan-kegiatan, kemudian kita dengan adanya PPKM ini kita harus berhenti cukup lama, ya. Jadi boring gitu di rumah, ya mau ngapain gitu. Nah, semenjak PPKM ini
khususnya saya sendiri, saya punya hobi baru nih. Nah, hobinya adalah nonton drakor. Nah, jadi itu salah satu cara saya buat apa ya? Menghilangkan kayak kejenuhan gitu ya. Menghilangkan kejenuhan. Terus ya biar refresh aja gitu. Nah, jadi boleh dicontoh ya.